A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini talam bukan sembarang talam. Cakep bilang Pak. Kita ulang sekali lagi Pak ya. Ini talam bukan sembarang talam. Akan jadi lupa saya. Ini talam dari Tanjung Genteng. Ini salam bukan sembarang salam. Ini salam dari orang Genteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidil anbiya wa khatamun nabiyyin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Thanks to Allah who has given us the mercy and blessing until we can meet together in the best soul. Salawat and salam to our prophet, the best prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngerti Pak? Saya aja pun nggak ngerti Pak. Baiklah, yang sangat saya muliakan ahlul bait, ahlul musibah. Kali ini yang tertimpa musibah adalah keluarga daripada Bu Datuk dan keluarga Pak Datuk. Kita doakan mudah-mudahan ahlul musibah sabar dan tabah serta ikhlas menerima segalanya yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan takdir. Kalau orang tua dulu bilang ini sudah perjanjian ya Pak. Hadirnya kita di sini mudah-mudahan memberikan hiburan untuk ahlul musibah. Kemudian yang sangat saya muliakan imam dusun, imam desa bersama dengan perangkatnya, ada juga Bilal Mait, kepala desa, kepala dusun beserta perangkatnya, para alim ulama, cerdik pandekiawan, dan yang paling penting yang sangat kami muliakan majelis asatid. Kenapa asatid? Karena asatid itu berasal dari bahasa ustadz. Ustadz itu kalau jamak taksirnya yang menunjukkan lebih banyaknya namanya asatid. Kenapa seperti itu? Karena hari ini Pak, itu pula yang buat saya segan. Di depan saya ini ada Ustadz kaliber ini, Masya Allah. Ada Ustadz Saryanto, Masya Allah. Dulu teringat saya Pak, banyak jadwal beliau khutbah Jumat dibagikan sama saya. Tapi hari ini nggak pernah lagi nampaknya Ustadz. Karena Ustadz Suryanto, Masya Allah, Ustadz viral, terkenal. Hari ini Ustadz Suryanto membangun pesantren. Kita doakan mudah-mudahan pesantrennya berjalan selamanya abadan abada. Amin, amin. Kita doakan juga Buya kita Ustadz Suryanto sehat walafiat. Dan nanti kalau ada anak-anak kita Pak, boleh dimasukkan ke pesantren Ustadz Suryanto, biar anak kita menjadi penghafal Quran insyaallah. Di samping Ustadz Saryanto ada juga Ustadz Agam Mustafa. Ini luar biasa. Dua-dua dai kecamatan Pak. Segan pula saya. Saya bukan dai kecamatan. Di depan saya dai kecamatan. Masya Allah. Ada Ustadz Agam Mustafa. Yang lebih segannya lagi ada dai perbatasan. Masya Allah. Ada Syekh Wan. Kami manggilnya Syekh Wan. Membersamai kami selama ini setiap kegiatan safari subuh Pak. Masya Allah. Ternyata setelah saya intip ke belakang, ada juga Ustadz Najir. Wah, ini yang bikin tambah segar ini. Dai kecamatan juga Pak. Hari ini jadi ketua DPD di Partai PKS. Dan yang sangat saya muliakan Bapak-bapak sekalian, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana yang tertera tertulis di dalam kitab suci Al-Qur'an di dalam surah Al-Ibrahim ayat 7. Mungkin Bapak hafal ayatnya.
yang berbunyi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, maka akan ditambah nikmat Allah. Apa yang dimaksud bersyukur? Mari kita intip sejenak Pak di dalam Kitabul Akhlak. Kalau di pondok-pondok pesantren yang mempelajari kitab kuning, biasanya di pelajaran akhlak itu kelas 1 namanya Kitabul Akhlak. Tulisannya Arab Melayu Pak. Nah, tulisan Arab ini ternyata ada 3. Yang pertama ada Arab Melayu. Arab Melayu tulisannya Arab, tapi bahasa Indonesia. Yang kedua ada Arab Melulu. Itulah kitab kuning. Pelajaran nahwu, sorof, kitab bajuri, kitab bayan, mantik, balaghah, arud dan lain sebagainya. Tapi ada yang satu lagi nomor 3, namanya Arab Maklum. Kita lah orang Indonesia ini yang belum bisa baca Al-Quran, Arab Maklum. Tapi saya yakin bapak-bapak semua di sini bisa baca Al-Quran, masya Allah, tabarakallah. Bacaan kita ini mudah-mudahan terkirim, tersampaikan kepada ahlul musibah, kepada khususnya almarhum, mudah-mudahan diampunkan dosanya di dalam kubur. Amin ya rabbal alamin. Jadi di dalam Kitabul Akhlak itu mereka nanti di kelas 2 akan belajar namanya kitab wasoya. Ini pengalaman saya Pak ketika nyantri di Mustafawiyah Purba Baru, Kecamatan Lembasori, Merapi, Kabupaten Madinah, Natal. 1 hari 1 malam jaraknya Pak. Di kelas 3 nanti ada kitab Ta'lim Muta'alim. Di kelas 4 baru nanti masuk kitab Tasawuf yang dikarang langsung oleh Imam Abdul Hamid atau yang biasa kita kenal dengan Imam Al-Ghazali. Salah satu kitab yang viral, yang terkenal, yang masyhur, yang dipelajari di berbagai pondok pesantren. Nama kitabnya kitab Ihya Ulumuddin. Tapi sebelum sampai jauh ke sana, mari kita coba intip dulu di Kitabul Akhlak Pak. Ternyata yang dimaksud bersyukur adalah ketika menggunakan segala nikmat dan pemberian Allah itu ke jalan yang diridhai, ke jalan yang disukai oleh Allah. Kita punya mata, kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Itu contohnya. Nikmat tangan kita gunakan untuk menolong orang. Nikmat telinga kita gunakan untuk mendengar yang baik-baik. Apa saja contohnya yang melihat baik-baik mengandung pahala? Banyak sekali ternyata Pak. Melihat Al-Quran mengandung pahala. Melihat wajah orang tua berpahala. Melihat wajah ustadz, para kiai, para alim ulama berpahala. Makanya Bapak kalau melihat saya nih berpahala Bapak. Mohon izin Pak, yang di belakang nggak nampak wajah ganteng saya Pak. Melihat apa lagi? Melihat istri sendiri berpahala Pak. Tapi kalau istri orang berdosa Pak. Wah ini. Mudah-mudahan yang kita hari ini lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kita telah menggunakan kaki kita, tangan kita, melangkah ke tempat yang baik. Malam ini kita tahlilan, bersilaturahim, juga menghibur ahli musibah. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk nikmat bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari Pak sejenak kita kirimkan dengan sedikit penghayatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izinkan kami Pak tidak bermaksud mengajari, tidak bermaksud menggurui. Justru saya pribadi malam hari ini sangat segan Pak. Khawatir yang disampaikan bisa lupa Pak. Karena ada senior-senior di depan saya ini. Khawatir kali itu. Doakan Pak mudah-mudahan lancar. Saya berani tampil Pak. Izinkan saya membacakan ayat Al-Quran
dan inilah nanti yang akan coba kita kupas, walaupun tak kandas dan tuntas, tapi akan coba saya kupas dengan ringkas. Ayatnya Pak dalam surah Al-Baqarah juz yang kedua. Ayat berapa nanti silahkan tanya sendiri sama ustaz-ustaz kita Pak. Yang berbunyi wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita ketimpa musibah, wa idza asabathum musibah qalu, maka diharapkan kita mengatakan inna lillah. Sungguh, inna adalah harful taukid. Dalam kitab Kawakibud Durriyah dikatakan harful taukid adalah huruf penguat. Ketika ada huruf penguat berarti ada kesungguhan, ada pengkuatan, ada keseriusan di situ. Inna lillah. Sungguh kata Allah, bukan kata saya Pak. Kata Allah, kita semua adalah milik Allah. Dan lagi-lagi memakai kalimat penguat. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh kita semua akan pulang, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratkan Pak, hari ini ada yang titipkan mobil sama kita Pak. Kemudian pantaskah kita mengaku bahwasannya itu mobil kita, sementara kita tahu itu titipan? Kemudian 1 bulan, 2 bulan mobil itu diambil lagi sama yang punya. Pertanyaannya, pantaskah kita bersedih hati? Pantaskah kita terluka ketika mobil itu diambil lagi sama yang punya, sementara kita tahu mobil itu adalah titipan? Tak ubahnya seperti itulah yang kita rasakan sekarang ini. Nah, kepada ahlul musibah kami berharap sabar. Air mata wajar, tanda kita sayang kepadanya. Tapi hari ini kembalikan semua kepada Allah. Gak ada yang kita punya Pak. Tangan kita punya Allah, mata kita punya Allah. Enak kali bilang sabar, memang betul Pak. Kita yang ceramah ini enak kali ngomong sabar, sabar. Begitu dihantam sama kehilangan, sama musibah, hilang sabar tuh. Dan saya pernah merasakan itu Pak. Dulu kita ngomong sama orang sabar, sabar. Begitu anak saya sendiri kehilangan, Nur Asyifa binti Abdul Wahab, lagi lucu-lucunya Pak, tutup usia umur 1,5 tahun, meninggal diambil Allah dengan penyakit bocor ginjal. Jatuh juga air mata itu Pak. Makanya hari ini saya paham betul yang dirasakan oleh ahlul musibah. Kembalikan kepada Allah. Ini sudah memang perjanjiannya, ini memang sudah takdirnya. Seberapa kuat kita menahan yang pergi akan tetap pergi, dan seberapa hebat, seberapa mantap kita menolak yang datang tetap datang. Kalau hari ini kita punya keberanian, seberani apapun kita tidak dapat mempercepat yang namanya kematian. Hari ini kita punya ketakutan, seberapa takut apapun kita tidak juga dapat memperlambat kematian. Setidaknya hari ini kita pahami bahwa menasihati diri sendiri bahwa masih ada sisa waktu. Mari kita jadikan sisa waktu kita lebih berkualitas. Di ayat yang kedua Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Bahkan malaikatul maut sendiri nggak tahu kapan seseorang itu bakal mati. Lantas kayak mana malaikatul Israel mencabut nyawa seseorang? Ternyata dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan, dulu ketika Nabi Muhammad SAW pergi berisra mi'raj, dinampaknya lah di Sidratul Muntaha ada pohon yang sangat besar. Pohon ini besarnya itu sampai membutuhkan waktu 500 tahun perjalanan untuk mengelilingi batangnya. Dan setiap daun dari pohon itu terletaklah nama-nama manusia. Bayangkan Pak, pohon di samping kita ini. Namanya pohon gak mesti harus kuning yang jatuh, gak harus yang tua yang jatuh. Kadangkala yang masih muda, kadangkala yang masih pentil, kadangkala yang masih terlalu hijau pun bisa saja jatuh duluan. Itu makanya hari ini Pak, ada anak bayi yang meninggal, ada yang baru menikah meninggal. Apalagi kita yang sudah dekat, ketika rambut sudah mulai memutih, gigi sudah mulai luntur, kelut, kulit sudah mulai kendur, dan kita makannya nggak bisa lagi makan nasi, jadinya makan bubur. Nah itu udah dekat lah itu Pak, tinggal dikubur. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kurang lebih seperti itu cara malaikatul maut mencabut nyawa. Tapi ada info menarik, ada kabar menarik dari ayat yang kita baca tadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, nafsin yang memiliki nafsu, yang memiliki kehidupan, yang hidup di dunia ini, dha'iqatul maut. Dha'iqah maknanya merasakan. Setiap orang, setiap sesuatu yang hidup bisa merasakan sesuatu. Rumusnya seperti itu. Tetapi tidak yang bisa merasakan sesuatu itu punya kualitas rasa yang sama. Saya ulang Pak, setiap yang hidup bisa merasakan sesuatu. Rasa sedih, rasa senang, rasa bahagia, rasa luka, rasa duka. Tetapi enggak semua yang bisa merasakan itu punya rasa yang sama. Ada yang merasakan sakaratul maut begitu menyakitkan. 1 bulan, 2 bulan koma di rumah sakit. Itu makanya kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan kami menghadapi sakaratul maut. Dan ada juga doa, Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya biqauli la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami dapat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ada yang juga rasa-rasanya kematian itu nggak terduga. Tiba-tiba udah mati aja, udah meninggal aja. Orang-orang yang seperti ini biasanya nggak sempat lagi untuk ngapa-ngapain Pak. Terkejut dia, tiba-tiba udah dipanggil Allah. Contoh orang yang kecelakaan mati di tempat. Dan kita berlindung pada Allah dari hal yang seperti itu. Tapi ada juga yang rasa-rasanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan 1 minggu sebelum datang kematian, seolah-olah orang itu sudah tahu bakal mati Pak. Nah, orang-orang yang merasakan seperti itu kematiannya masih dapat memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Masih sempat mendatangi sanak famili, masih sempat mendatangi keluarga, masih sempat bertaubat, masih sempat beramal ibadah, memperbanyak sedekah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini malam ini termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan itu. Amin amin ya rabbal alamin. Maka izinkan kami membacakan satu hadis. Idza matal insan, apabila mati manusia. Idza mata ibnu Adam, dalam hadis yang lain, apabila mati anak Adam, in qata'a amaluhu illa min talatin, akan terputuslah semua amal ibadahnya illa min talatin, kecuali 3 perkara. Sholat kita hari ini terputus, puasa kita terputus, ngaji Al-Quran kita ibadahnya terputus. Begitu kita merasakan gor-goroh, nyawa sampai di tenggorokan, putus semua amal ibadah. Tapi kata Rasulullah, ada 3 yang terus mengalir pahalanya. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah yang dijariahkan. Memang betul Pak, yang namanya harta tidak dibawa sampai mati. Tapi kata Rasul sendiri, ada juga harta yang dibawa sampai mati. Apa itu? Itulah sedekah yang dijariahkan. Hari ini kita ambil sampel, kita ambil contoh Pak Somad. Ada sini namanya Pak Somad? Kalau ada mohon izin Pak, ini contoh. Pak Somad jualan tomat. Sukses dari hasil penjualannya ini Pak. Kemudian dari hasil penjualannya itu dia bangun masjid. Terbangunlah masjid, kokoh, megah, indah. Dipakai oleh orang untuk ibadah. Selama ini masjid dipakai oleh orang untuk sholat, untuk ngaji Al-Quran, untuk ibadah, selama itulah pahalanya akan terus ngalir kepada Pak Somad. Meskipun Pak Somad sudah bertahun-tahun dalam kubur. Hari ini bisa kita implementasikan, hari ini bisa kita terapkan. Tak mampu kita bangun masjid, kita beli Al-Quran, kita sedekahkan di dalam masjid. Kita lihat pondok-pondok pesantren, kurang lebih Pak, kemarin saya ikut rapat di Dinas Daya, ada 56 pondok pesantren di Tamiang ini. Ada yang pesantren lama, ada yang pesantren baru. Kita bisa bantu pembangunan di pesantren. 1 sak semen misal, 2 sak semen misal, Al-Quran, kitab-kitab misal. Kalau ingin Bapak bersedekah di pesantren Ustadz Saryanto, tafadhol silahkan. Kalau ingin sedekah contohnya di Simpang Kiri, boleh juga.
Kebetulan Pak, hari ini saya tinggal di Simpang Kiri. Ada nama pondok pesantren namanya Babul Ulum. Ini khusus Pak untuk orang-orang yatim piatu yang nggak mampu. Nanti kalau ingin Bapak bersedekah di sana, kita terima Pak. Kita nggak minta, tapi kalau ada yang mau ngasih, kita terima. Tak bisa kita tolak. Mudah-mudahan jadi amal jariah dia. Itu yang pertama kata Rasulullah. 10.000 tahun Bapak dalam kubur pun, kalau Bapak menggunakan harta sedekah jariah, selama itulah pahalanya akan terus mengalir. Kata ayahanda kita, kata guru besar kita Ustadz Abdul Somad, yang kita makan busuk, yang kita pakai lapuk, tapi yang kita sedekahkan, itulah yang menolong sampai hari kiamat. Yang kedua kata Rasulullah SAW, ilmu muntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita punya ilmu pengetahuan, kita share, kita bagi, kita kasih sama orang. Kata Ali karamallahu wajha, ana abdun ila man allamin harfan, ana abdun ila man allamani harfan. Saya rela jadi seorang hamba, saya ikhlas jadi seorang budak bagi yang mengajarkan saya satu huruf. Inilah kemuliaan seorang guru. Bahkan kata Ali juga dalam perkataannya yang lain, ilmu kalau kita bagi, ilmu bertambah. Kalau harta kita kasih, harta bisa berkurang. Ilmu kita menjaga diri kita, tapi kalau harta kita yang menjaganya. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, ad-du'a'u walidis solih alladhi yada'u walidayhi. Doa anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Mungkin yang pertama Pak belum kita dapatkan, mungkin yang kedua ada juga yang belum kita dapatkan, ada juga yang pertama kedua sudah kita dapatkan, tapi yang ketiga ini Pak, mohon izin Pak, pasti harus kita dapatkan. Bagaimana caranya? Didik anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Tak mampu mendidik anak dengan pembelajaran agama, pendidikan agama Islam, karena agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. Tidak, agama kacau. Orang yang memiliki agama, hidupnya nggak akan kacau, meskipun dia bukan agama Islam. Karena di agama yang lain, Hindu, Buddha, mereka punya peraturan juga. Tapi kata Allah dalam Al-Quran, Innad dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah hanya agama Islam. Makanya Islam itu artinya selamat, dan kita ucapkan salam setiap ketemu, Assalamualaikum. Ya kan? Orang Inggris ketemu dengan orang Inggris, mereka tegur sapa, how are you? I am fine. Orang Arab ketemu dengan orang Arab, mereka tegur sapa, kaifa hal? Alhamdulillah bi khair. Orang Jawa ketemu dengan orang Jawa, fi kabari, api. Orang Batak ketemu dengan orang Batak, horas bah. Tapi kalau orang Islam, tak peduli apa suku, apa marga, apa jenis budaya, kalau ketemu kita ucap salam, artinya kita doakan dia, semoga kamu selamat. Assalamualaikum, semoga kamu selamat di dunia wal akhirah. Ini dalil utama ketika kita mendoakan saudara kita sampai kepada yang didoakan meskipun dalam kubur. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita punya kesibukan, kita kerja, kita cari nafkah, kita cari rezeki untuk menafkahi keluarga. Tak terkontrol kita anak-anak. Virus yang paling membahayakan saat ini Pak bukan lagi virus corona, tapi yang membahayakan anak-anak kita, generasi muda, hayatus subban biyadil adiyan, hidupnya satu negara, hidupnya satu bangsa berada di tangan pemuda. Yang menghancurkan generasi muda hari ini Pak, segenggam di tangan dia Pak, HP. Maka kalau tak mampu kita menjaga anak, masukkan dia di pondok pesantren. Karena di pondok pesantren HP haram untuk dibawa. Ketahuan bawa HP dipulangkan. Bahkan ada pesantren yang ekstrim, ketahuan bawa HP dipecahkan HP-nya. Karena nanti anak-anak kita di pondok pesantren dididik menjadi anak yang soleh Pak. Bangun dia tengah malam, dia ambil air wudhu, dia sholat tahajud 2 rakaat, dalam sujud dia berdoa. Apa doanya? Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa doa si anak? Ya Allah ya Rahman ya Rahim,
Ampunkan seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya. Wanita itu telah melahirkan kami hingga koyak rahimnya, tumpah darahnya, bercucuran air matanya, menahan sakit dan derita. Itulah ibu kami ya Allah. Ampunkan ibu yang tak pernah lelap tidurnya karena menyenyakkan tiduran kami. Ampunkan ibu yang tak pernah kenyang makan minumnya karena mengenyangkan makanan kami. Ampunkan ayah yang dengannya kami dibintikan dengan namanya. Ampunkan ayah yang selalu bertanya kabar melalui lembutnya lisan ibu, yang selalu memberikan uang saku melalui lembutnya tangan ibu. Ampunkan ayah ibu ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka sayang pada kami dari kecil hingga sampai saat ini ya Allah. Ternyata Pak, doa anak yang seperti inilah yang dapat menjebolkan arasnya Allah. Makbul doanya Pak. Andai kata kita selaku orang tua ditakdirkan Allah masuk neraka, tapi karena kita punya anak yang soleh dan soleha, insya Allah anak kita lah yang menolong. Tak jadi kita masuk neraka Pak, karena ada anak yang mendoakan orang tuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Ini saja Pak yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan Pak? Nggak ada, alhamdulillah. Ya. Dan sebagai penyampaian terakhir, kami selaku utusan atau mewakili Ahlul Bait mengucapkan permintaan maaf dari Ahlul Bait. Mana tahu ada kekurangan, kesilapan dan cita rasa yang kurang pas, kami mohon dimaafkan kiranya Pak. Maaf. Alhamdulillah tadi Bapak kemari datang sehat walafiat dan nanti pulang pun kami doakan demikian. Ini saya dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha'i wal inayah. Kacang arcis, kacang Garuda, pidato habis, salam pun tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan dulu. Makan dulu.